Pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, melatih peserta didik untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan juga benar, yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Membaca Al-Quran merupakan perbuatan ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca, manusia akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua ada pembelajaran atau pembinaan baca tulis Al-Quran. Yang di sini pengertiannya yaitu kegiatan pembelajaran, membaca, dan menulis yang ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi juga pada tahap menghafalkan, ia menghafalkan lambang-lambang dan mengadakan pembiasaan dalam melafalkannya, serta menuliskannya. Adapun tujuan dari pembinaan dan pembelajaran baca tulis Al-Quran ini adalah agar dapat membaca kata-kata kalimat sederhana dengan lancar, benar, dan tertib, serta dapat menulis huruf dan lambang-lambang Arab dengan rapi, lancar, dan juga benar. Di sini juga ada metode dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu ada metode qiraati. Kata qiraati berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan saya. Yang kedua ada metode iqra, yang di sini adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membacanya. Yang ketiga ada metode tilawah. Metode tilawah yaitu suatu metode belajar membaca Al-Quran yang menggunakan nada-nada tilawah dengan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan membaca secara individual dengan teknik baca simak. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran Al-Quran itu sendiri, yaitu yang pertama, murid-murid dapat membaca kitab Allah dengan mantap, baik dari segi ketetapan harokat, saktah, atau tempat-tempat berhenti. Dan yang kedua ada membunyikan huruf-huruf dengan makhrajnya dengan persepsinya sesuai, mengerti makna Al-Quran dan terkesan dalam jiwanya. Selanjutnya yaitu murid-murid mampu menimbulkan rasa haru, khusyuk, dan tenang jiwanya, serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan kepada murid-murid untuk membaca mushaf dan memperkenalkan istilah-istilah yang tertulis baik untuk waqaf dan juga idgham dan matnya. Selanjutnya yaitu metode-metode pembelajaran Al-Quran. Di sini yang pertama ada metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun atau tarkibiyah. Yang kedua ada metode qiraati. Metode qiraati adalah sebuah metode dalam mengajarkan membaca Al-Quran yang berorientasi kepada hasil bacaan murid secara menjawab murotal dengan mempertahankan mutu pengajaran dan mutu pengajar melalui mekanisme atau syahadah. Hanya pengajar yang diizinkan untuk mengajar. Hanya pengajar saja yang diizinkan untuk mengajar qiraati itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada metode iqra. Adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Yang keempat ada metode An-Nahdiyah. Adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan menggunakan kedudukan. Yang kelima ada metode tilawah. Metode tilawah adalah metode belajar membaca Al-Quran yang dilengkapi strategi pembelajaran. Yang keenam ada metode slogan, adalah pengajian dasar di rumah-rumah, di langgar, dan di masjid yang diberikan secara individual. Yang ketujuh ada metode bin-nazar, yaitu
membaca dengan cermat ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dihafal dengan melihat mushaf Al-Quran. Yang kedelapan ada metode talaqi, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafalkan kepada seseorang guru atau instruktur. Yang kesembilan ada metode takrir, yaitu mengulang hafalan atau mensimak-simakkan hafalan yang pernah dihafalkan kepada guru tahfidnya. Dan yang ke-10 yaitu ada metode menulis. Yang sini metode menulis dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada imla mankul. Yang kedua ada imla mandur. Ini siswa melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab. Terus selanjutnya ada imla ghairu al-mandur atau masmu. Selanjutnya ada imla iktibari, dan selanjutnya yaitu kita membahas tentang keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Aktivitas belajar Al-Quran adalah merupakan aktivitas yang positif yang diberikan apresiasi luar biasa oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang amat terkenal, yaitu Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, Al-Qamah bin Marsad mengabarkan kepadaku. Ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidillah bercerita dari Abu Abdurrahman dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu kita membahas ulum Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran ini. Di antaranya ialah Syekh Muhammad Abdul Aziz Az-Zurqani. Menurut Az-Zurqani dalam karyanya yang berjudul Manahil Al-Irfan fil Ulum Al-Quran, ulumul Quran adalah membahas pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya yaitu menurut Syekh Manam Al-Qatan dalam bukunya Mahabits fi Ulum Al-Quran, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, dan urutan-urutan Al-Quran. Ulumul Quran pun mencakup soal pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah, nasikh mansukh, muhkam, dan mutasyabih, serta hal-hal lain yang ada hubungannya di dalam Al-Quran. Teori metode pembelajaran ilmu hadis. Ilmu hadis atau ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu atau ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perbuatan, perkataan, takrif, atau sifatnya. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Nah, sedangkan menurut ulama muqaddimin adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Dari segi hal ihwal para perawinya, kedabitan, keadilan, dan dari bersambung tidaknya mata rantai sanadnya. Ilmu hadis juga diartikan sebagai ilmu yang dengannya dapat diketahui betul tidaknya ucapan, perbuatan, keadaan, atau lain-lainnya yang orang katakan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat juga diartikan sebagai pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada pengetahuan tentang perawi dan marwi atau materi yang diriwayatkan.
Dengan kata lain, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matanya. Sanad adalah rangkaian rijal yang menghantarkan kepada matan. Nah, sedangkan matan adalah perkataan yang terletak di penghujung sanad. Perkembangan ilmu hadis terbagi menjadi dua cabang pokok, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Selanjutnya kita membahas tentang metode pembelajaran hadis. Ada 8 macam yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam mengajarkan hadis, yaitu yang pertama ada simak, merupakan metode seorang guru membaca hadis di depan muridnya, atau hadis itu disampaikan dalam forum ceramah. Yang kedua ada al-qiraah ala asyakiyah, yang artinya seorang murid membaca hadis di depan gurunya. Yang ketiga ada al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Yang keempat ada al-munawalah, yaitu seorang guru memberikan sebuah atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Yang kelima ada al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Yang keenam ada ilam asy-syaikh, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan dari guru si fulan. Nah, itu tanpa menyebut izin ataupun ijazah. Periwayatannya si murid kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada al-wasiyah, yaitu seorang guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum pergi ataupun meninggal. Yang kedelapan ada al-wijadah, yaitu ada orang menemukan catatan atau buku hadis yang dituliskan oleh orang lain tanpa ada rekomendasi atau izin untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui atau memilih hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif, lemah ya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Selanjutnya kita membahas tentang fikih. Di dalam fikih ini kita akan mengupas tuntas tentang yang pertama, yaitu ibadah atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu beribadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ini memiliki arti yang pertama, yaitu perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, ada segala urusan lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, ada upacara yang berhubungan dengan agama. Nah, menurut bahasa, ibadah itu adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Nah, sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah itu adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi dari batin maupun yang tampak lahir ataupun lahir. Nah, maka sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, amanah, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, ada anak yatim juga, orang-orang miskin, ibu sabil. Ini termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Takut kepada Allah, inabah atau kembali taat kepadanya, memurnikan agama atau amal ketaatannya hanya untuknya. Bersabar terhadap keputusannya atau takdirnya, ada juga bersyukur dan merasa takut dari siksanya dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang muamalah. Dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata
cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nah, sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah ini diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari muamalah, yaitu terdiri dari ada syirkah, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Di sini juga ada tujuan dari muamalah itu sendiri, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun ini dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang jinayah. Jinayah itu adalah sebuah ilmu kajian hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayat ini disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum dari pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir. Yang keempat kita akan membahas tentang jihad. Dalam bahasa Arab, jihad itu menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Nah, jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan qalbu, memberikan pengajaran kepada umat, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaannya mereka, yaitu menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi melalui jalan perdamaian dan saling mengasihi. Namun dalam berjihad, Islam melarang, sangat-sangat melarang pemaksaan dan kekerasan, termasuk membunuh warga sipil yang tidak ikut berperang, seperti wanita, anak-anak, hingga orang tua. Dan selanjutnya kita membahas metode dari pembelajaran fikih ini, yaitu yang pertama ada metode interaktif dialogis atau tanya jawab ya. Yang kedua ada metode dari demonstrasi. Yang ketiga ada metode diskusi. Yang keempat ada metode education objektif. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang akidah dan akhlak. Yang di sini kita akan membahas tentang pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui kegiatan pada bimbingan, pengajaran, pelatihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Nah, pembelajaran akidah akhlak ini merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang lebih mengedepankan aspek afektifnya, baik dari nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan ditumbuh kembangkan ke dalam peserta didik, sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan teori saja yang bersifat kognitif semata, tetapi sekaligus juga itu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang bersifat kognitif menjadi bermakna dan dapat diinternalisasikan serta diaplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tujuan pembelajaran akidah. Yang pertama ada bidang studi akidah ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan. Dan pemupukan di sini melalui pemberian dan pemupukan dari segi pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang akidah. Nah, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita membahas tentang akidah. Yang akidah dari bahasa Arab yaitu aqidah. Transitnya yaitu aqidah. Dalam istilah Islam yang berarti Islam, semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam berdasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam. Rukun Islam, rukun iman, ihsan dan peristiwa hari akhir. Selanjutnya membahas tentang iman. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan,
dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan iman. Kemaksiatan. Iman memiliki rukun. Sebagai pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bahwasanya memberitahukan kepadaku tentang iman, dan Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sehingga rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya yaitu rukun Islam. Ya, di sini kita pernah bernyanyi ya waktu TK dulu, yaitu rukun Islam ada 5: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji yang puasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari rukun Islam itu sendiri. Nah, yang pertama ada rukun Islam yang pertama ada mengucap 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, membaca 2 kalimat syahadat ini hukumnya yaitu wajib ya, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah di sini yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah menguasai seluruh alam dan semesta. Yang kedua dari rukun Islam yaitu mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat setelah menjadi seorang muslim tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua. Sholat itu wajib, disebut juga sebagai sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu terdiri dari sholat subuh, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar sampai dengan waktu yang ditentukan, yang berjumlah 2 rakaat. Yang kedua ada sholat duhur, sholat yang dikerjakan siang hari sekitar pukul 12 dan berjumlah 4 rakaat. Selanjutnya ada sholat asar, yaitu sholat yang dikerjakan sore hari dengan jumlah rakaat sama seperti tadi duhur, yaitu 4. Yang keempat itu ada sholat maghrib, sholat yang dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktu isya dengan jumlah rakaatnya ada 3. Dan yang terakhir yang kelima yaitu sholat isya, sholat yang dikerjakan sekitar pukul 19.00 atau sekitaran jam 7 dengan jumlah rakaatnya 4. Yang selanjutnya rukun Islam yang ketiga yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan full ya. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan. Nah, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Dan yang keempat, rukun Islam yang keempat yaitu ada menunaikan zakat. Nah, zakat di sini merupakan kewajiban yang wajib dikeluarkan pada harta yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau perhiasan. Selanjutnya yang kelima, rukun Islam yang kelima itu ada pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat Islam bagi yang mampu, baik itu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajib dilakukan 1 kali seumur hidup. Selanjutnya kita membahas metode yang digunakan dalam akidah Ahmad ini. Yang pertama ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada cerita, keempat ada pemberian tugas, dan yang terakhir ada keteladanan. Di sini kita membahas akhlak. Akhlak dari segi bahasa yaitu diserap dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata jamak dari khuluq yang mengandung arti yang pertama tabiat, yaitu sifat yang telah dibentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki gitu, atau tanpa diupayakan atau tanpa diusahakan. Nah, yang kedua bisa mengerti dari adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau berusaha melalui latihan, ya ini berdasarkan keinginan. Yang ketiga ada watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga adat kebiasaan, sehingga menjadi suatu adat dan kebiasaan. Secara singkat, kata akhlak yang bersahabat berarti kesopanan dan agama atau budi pekerti. Terdapat pula kata akhlak karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi.
terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah dipelajari pada buku komik akhlak dalam Al-Quran yang dikemas dalam bentuk komik animasi, sehingga itu tuh lebih ringkas untuk dipahami dan lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia atau terpuji atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah atau karimah. Nah, di sini akhlak mulia atau terpuji disebut dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Sifat mulia ini tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akhlak yang kedua yaitu buruk atau tercela, atau yang biasa nama lain dari mahmudah tadi yaitu akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela, sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sesama muslim dan sesama makhluk lainnya serta lingkungan. Agar setiap muslim menghindari sifat tercela ini ya sangat merusak kehidupan baik itu manusia ataupun lingkungannya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, atau bahkan kehidupan bernegara ini. Begitu juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan yang telah kita bahas di atas tadi, diantaranya ada yang pertama yaitu Al-Quran. Yang pertama ada kita bahas Al-Quran, yang kedua ada kita membahas hadis, yang ketiga kita membahas fikih, dan yang terakhir kita membahas akidah dan juga akhlak. Dan dari semua tadi itu, metode pengajaran dalam perkembangan dunia pendidikan itu para ahli rancangan pembelajaran telah banyak memperoleh keberhasilan baik dalam bidang pembelajaran yang akan diukur serta metode pengukuran pembelajaran itu sendiri. Nah, klasifikasi tujuan instruksional atau education objective. Nah, secara eksplisit ketiga aspek tersebut yaitu kognitif, ada psikomotorik, dan yang terakhir ada efektif. Tidak dapat dipisahkan dengan satu dengan yang lainnya. Penilaian aspek kognitif ini, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir secara hierarkis yang terdiri dari pengetahuan, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan aspek kognitif terdiri atas 6 tingkatan dengan belajar aspek yang berbeda-beda. Ke-6 tingkatan tersebut yaitu yang pertama ada tingkat pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Misalnya fakta, ada rumus, terminologi, strategi problem solving, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tingkat pemahaman atau comprehension, yaitu pada tahap ini kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Nah, pada tahap ini itu peserta didik diharapkan mampu menerjemahkan atau menyebutkan kembali apa yang telah didengar dengan kata-katanya sendiri, gitu ya. Terus yang ketiga ada tingkat penerapan atau application, itu penerapan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi yang baru. Nah, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada tingkat analisis. Pada tingkat analisis ini merupakan kemampuan mengidentifikasi penilaian aspek psikomotor. Psikomotor itu adalah ajar yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Sedangkan menurut Meyer berpendapat bahwa mata ajar yang termasuk dalam kelompok mata ajar psikomotor ini adalah mata ajar yang mencakup pada tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau kumpulan tugas tertentu. Ranah efektif ini menentukan keberhasilan seseorang. Nah, artinya ranah efektif ini sangat menentukan keberhasilan seorang peserta didik untuk mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kompetensi siswa ini dalam ranah efektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya kita membahas tujuan utama dari metode pengajaran ini, yaitu dapat membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Dan metodenya sering sekali menggunakan, yang pertama ada metode ceramah, yang kedua menggunakan metode diskusi, yang ketiga menggunakan metode resitasi, yang keempat metode eksperimen, yang kelima ada metode demonstrasi, dan yang keenam metode karya wisata, yang ketujuh metode tanya jawab, 8 ada metode discovery.